Salam saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau berbicara tentang bagaimana bahaya pornografi. Pornografi memiliki dampak negatif yang signifikan, baik dari segi kesehatan mental, emosional, maupun sosial. Berikut adalah beberapa bahaya utama yang ditimbulkan oleh konsumsi pornografi. Yang pertama, merusak pikiran dan perilaku seksual. Pornografi membentuk pandangan yang salah tentang seksualitas. Konten pornografi seringkali menampilkan gambaran yang tidak realistis, mengarah pada ekspektasi yang berlebihan dan tidak sehat dalam hubungan seksual. Ini dapat merusak pandangan seseorang tentang hubungan yang sehat dan penuh kasih. Kemudian kecanduan juga bisa terjadi, seperti halnya zat adiktif lainnya. Pornografi dapat menyebabkan kecanduan. Paparan berulang terhadap konten pornografi dapat memicu pelepasan dopamin di otak yang menciptakan rasa senang sementara. Namun seiring waktu seseorang membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama, yang menyebabkan pola kecanduan. Kemudian menurunkan kesehatan mental. Konsumsi pornografi berulang sering dikaitkan dengan depresi, kecemasan, rasa malu, dan rendahnya harga diri. Orang yang kecanduan pornografi cenderung merasa terisolasi dan penuh rasa bersalah, terutama ketika mereka merasa tidak mampu menghentikan kebiasaan tersebut dan juga menghancurkan hubungan. Pornografi mengajarkan bahwa seksualitas adalah tentang eksploitasi dan kenikmatan pribadi, bukan tentang cinta, rasa hormat. Karena pornografi menciptakan jarak emosional dan mengurangi kualitas hubungan fisik dan emosional dengan pasangan. Dampak pada otak. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pornografi dapat mengubah struktur otak, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan kontrol diri, seperti kecanduan narkoba. Pornografi dapat merusak fungsi otak, mengganggu keseimbangan kimiawi, dan mempengaruhi perilaku seseorang secara negatif. Kita berbicara tentang pengendalian pornografi. Meskipun bahaya pornografi sangat merusak, ada beberapa cara untuk mengendalikannya dan membebaskan diri dari kecanduan. Yang pertama, membangun sistem dukungan. Seseorang yang berjuang melawan kecanduan pornografi membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok rohani dapat memberikan dorongan moral dan membantu dan menghadapi godaan. Bergabung dengan kelompok dukungan atau program pemulihan juga dapat membantu memberikan nasihat dan panduan yang diperlakukan untuk mengatasi kecanduan. Kemudian yang kedua, menghindari sumber pemicu. Salah satu cara efektif untuk mengendalikan konsumsi pornografi adalah menghindari sumber pemicunya. Ini bisa mencakup memblokir situs web yang berisi konten pornografi, membatasi akses ke internet, atau mengubah kebiasaan digital yang memicu keinginan untuk mengkonsumsi konten tersebut. Pengendalian ini membantu membangun pola hidup baru yang lebih sehat dan produktif. Kemudian yang ketiga, membentuk kebiasaan baru yang sehat. Mengalihkan perhatian dari pornografi ke aktivitas yang positif dapat membantu mengurangi keinginan untuk mengakses konten tersebut. Berolahraga contohnya, berkegiatan sosial, memperdalam hobi, atau mengembangkan keterampilan baru adalah cara efektif untuk membangun kebiasaan baru yang menggantikan kecanduan lama. Kemudian yang keempat, memperkuat nilai dan prinsip diri. Memperkuat komitmen terhadap nilai moral dan etika dapat menjadi kunci dalam mengendalikan dorongan pornografi. Pendidikan tentang seksualitas yang sehat
memperdalam pemahaman tentang cinta yang benar, serta mengembangkan hubungan emosional yang lebih kuat dengan pasangan atau orang lain akan mengurangi daya tarik pornografi. Nah, kemudian yang kelima, pengakuan dan pertobatan. Nah, ini yang sangat penting. Langkah pertama dalam pengendalian pornografi adalah pengakuan bahwa masalah ini nyata dan berbahaya. Mengakui kesalahan dan memohon pertolongan, baik kepada diri sendiri, keluarga, dan sahabat, adalah langkah penting dalam memulai proses pemulihan. Pertobatan yang tulus juga dapat membantu seseorang melepaskan rasa bersalah dan malu yang terkait dengan kecanduan ini. Nah, keterlibatan rohani menjaga diri dari godaan. Alkitab menegaskan bahwa kita harus menjauhi segala bentuk pencobaan. Dilanjutkan kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13. Ini berarti seseorang perlu menjauhkan diri dari situs atau media yang dapat menimbulkan godaan, mengatur penggunaan teknologi dengan bijak, menghindari situs-situs yang tidak sehat, dan mencari alternatif yang positif seperti membaca Alkitab atau terlibat dalam pelayanan dapat membantu menghindari godaan untuk mengakses pornografi. Berfokus pada hubungan dengan Tuhan. Semakin dekat hubungan seseorang dengan Tuhan, semakin besar kekuatannya untuk menolak dosa. Doa, penyembahan, bahkan pujian akan membangun keintiman dengan Tuhan melalui waktu pribadi bersamanya, akan mengubah hati dan keinginan sehingga kita lebih fokus pada hal-hal yang membawa kehidupan yang berkenan kepadanya. Kesimpulannya adalah pornografi membawa dampak buruk bagi kesehatan mental, fisik, dan spiritual. Namun dengan pengendalian diri yang baik, dukungan sosial, penghindaran terhadap pemicu, serta penguatan nilai-nilai moral, seseorang dapat melepaskan diri dari jeratan pornografi. Tindakan aktif untuk mencari pertolongan dan mengganti kebiasaan buruk dengan yang lebih positif akan membantu proses pemulihan secara berkelanjutan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.